Bayangin satu hal, dimana kalau mimpi itu bukan lagi sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang dijual ke kita. Dikemas rapi, diberi janji manis, tapi miskin tanpa sama dengan lu goblok. risiko dan tanpa Tapi, Bang. keluar. Nah, disitulah sebenarnya inti dari cerita yang mau kita bahas di video kita kali ini. Bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Kasus Timothy Ronald dan Kali Masada. Kalau kita tarik mundur nih ya, sebenarnya bukan soal kripto. Ini juga bukan soal Bitcoin. Ini soal bagaimana mimpi diproduksi, dikurasi, dibuat, lalu dipasarkan sebagai jalan hidup atau jalan ninja. Anggaplah kayak lu suka tidur siang gitu kan, lu main TikTok, scrolling cewek terus lu tidur siang. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Soal bagaimana ribuan orang diarahkan masuk ke satu lorong yang kelihatannya terang, tapi tidak pernah dikasih tahu di mana pintu keluarnya. Selama bertahun-tahun mereka membangun satu ekosistem, bukan cuma bisnis, tapi ekosistem narasi. Narasi yang menormalisasi flexing, mengaburkan risiko, dan menjadikan harapan sebagai produk utama. Dalam grup-grup edukasi berbayar yang mereka kelola sendiri, sinyal beli dilemparkan dengan janji return ratusan persen. Orang masuk pakai uang sungguhan, bukan untuk belajar, tapi untuk mengejar mimpi-mimpi yang dibungkus grafik, data, dan kata-kata yang kelihatannya sangat profesional. Masalahnya pasar nggak peduli sama narasi. Pasar cuma peduli supply, demand, dan realitas atau kenyataan. Begitu harga nggak bergerak seperti yang dijanjikan, yang tersisa cuma 2 hal: kerugian dan kebingungan. Nggak ada evaluasi terbuka, nggak ada mekanisme mitigasi, nggak ada pintu keluar. Orang-orang yang tadi paling vokal saat janji cuan, tiba-tiba menghilang dan resikonya sepenuhnya ditanggung para pengikutnya atau para membernya. Di sini kita perlu berhenti sebentar dan melihat lebih dalam. Ini bukan sekadar soal salah beli aset. Kita hidup di zaman di mana ekonomi nyata makin menekan. Gaji naik pelan, harga rumah, makan, dan gaya hidup naik cepat. Banyak orang merasa secara sosial dan finansial sangat tertinggal jauh. Dan di saat yang sama, di dunia digital terjadi inflasi yang berbeda. Genjutsu atau inflasi mimpi, yang membengkak bukan nilai aset, tapi harapan untuk cepat kaya. Kocak ya, loncat kelas sosial dan hidup mewah tanpa harus melalui proses panjang. Media sosial jadi etalase utamanya. Anak muda pamer jadi trader sukses. Mobil sport, Lamborghini, rumah mewah, screenshot saldo, pesannya selalu sama. Saya bisa, gue bisa, lu juga bisa. Yang dijual bukan skill, yang dijual adalah fantasi. Risiko hampir nggak pernah dibahas. Yang ditampilkan selalu puncak gunung, bukan jalur pendakian, apalagi jurang di kiri dan kanannya. Dan narasi seperti ini bukan di kepala, tapi di emosi. Padahal dalam keuangan emosi adalah musuh terbesar dari logika. Makanya banyak peserta kelas kripto yang akhirnya sadar, yang mereka dapat bukan cara berpikir atau skill jangka panjang, tapi janji-janji besar yang fondasinya rapuh. Dan perlu kita garis bawahi satu hal, bermimpi itu bukan masalah, bukan salah. Semua orang ingin hidup lebih baik. Masalahnya adalah ketika mimpi itu dijual tanpa peta risiko yang jujur. Tidak pernah dijelaskan bahwa kripto bisa jatuh sedalam iya, naik drastis, atau naik sangat cepat. Tidak pernah ada cerita tentang orang yang salah timing dan kehilangan tabungan. Dan kemewahan yang dipamerkan pun sering kali tidak diverifikasi. Ini apakah bisa disewa, bisa kredit, bisa sekedar seperti properti konten. Disinilah psikologi FOMO bekerja. Ketika peluang dikemas sebagai sesuatu yang langka dan gak datang 2 kali, otak rasional kita mulai dimatikan. Ragu dianggap penghambat, padahal dalam dunia finansial, justru ragu adalah sistem pertahanan paling penting.
Pertanyaannya kemudian jadi lebih serius. Apakah para influencer ini benar-benar ingin mengedukasi atau cuma ingin memonetisasi atensi dan euforia belaka? Polanya selalu sama. Mereka tahu kripto itu beresiko, tapi narasi yang dijual tetap cuan cepat, golden opportunity, ikuti sinyal. Flexing jadi shortcut menuju kepercayaan. Sekarang cukup satu foto di depan Lamborghini, logikanya kalau dia kaya, ilmunya pasti jago nih. Belum tentu guys. Padahal ironisnya kalau seseorang benar-benar konsisten kaya dari trading, dia nggak perlu jual kelas. Indonesia sudah melihat ini lewat Indra Kents dan Doni Salmanan. Polanya identik, pamer harta, jual mimpi, lalu runtuh. Nama boleh beda, wajah boleh baru, tapi ceritanya ya hampir sama. Dalam kasus Timothy Ronald dan Kali Masada kita melihat pola yang familiar. Sinyal beli di grup eksklusif, narasi optimistis, realitas nggak sesuai, kerugian muncul. Dan ketika orang minta pertanggungjawaban, justru korbannya disuruh melapor. Di titik ini, OJK mulai angkat suara. Mereka bilang, influencer keuangan seharusnya mengedukasi bukan menyesatkan. Artinya negara pun melihat ini bukan kasus kecil. Pelajarannya sangat sederhana. Selama literasi rendah dan keinginan cepat kaya lebih kuat dari kewaspadaan, penjual mimpi ini akan selalu ada di setiap era. Bitcoin sendiri bukan penjahat, ia cuma tools dan alat. Yang berbahaya adalah cara ia diceritakan. Ketika analisis berubah jadi dogma, grafik jadi iman, dan kalimat bukan nasihat keuangan dipakai sebagai tameng moral. Disitulah masalah dimulai. Pasar tidak peduli siapa yang percaya, pasar hanya peduli realitas. Dan realitas selalu menuntut satu hal, tanggung jawab. Jadi ini bukan ajakan untuk membenci kripto ya, enggak. Ini ajakan untuk berpikir lebih jernih supaya kita bisa mengenali pola-pola ini lebih awal. Dan supaya kita tidak lagi jatuh ke lubang yang sama. Lubang yang diisi mimpi-mimpi palsu, dibungkus kemewahan, dan dijual mahal oleh orang-orang yang tidak pernah siap. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Karena gua gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, gak ada. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Kalau nge-gym itu adalah aktivitas yang paling goblok. Di live streamingnya bareng Big Mo, ada satu statement yang membuat orang-orang yang suka nge-gym pada nggak suka sama Timothy. Dimana Timothy menganggap kalau gym itu adalah olahraga yang paling goblok. Karena gym itu tidak memakai otak. Bahkan dia banding-bandingin gym dengan olahraga-olahraga lain seperti tenis, basket, boxing, dan lain-lain. Gitu loh, kayak lu ada otaknya. Tenis seru, basket itu seru, ada intellectual stimulation ya. Tapi kalau nge-gym tuh buat memang orang yang bego.